Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semua. Semangat pagi. Pagi. Oke, kalian siap belajar hari ini? Siap. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong ketua kelas pimpin berdoa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdoanya. Kita niatkan belajar ya hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang baik dari proses pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, sekarang Bapak lanjutkan absensi dulu ya. Rima, Hadir Pak. Milu, Hadir Pak. Isna, Hadir. Alia. Hadir Pak. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang suatu materi yang tujuannya adalah mengidentifikasi perintah-perintah dasar penggambaran 3 dimensi. Nah anak-anak, pernah tidak kalian melihat gambar-gambar di internet desain rumah gambar 3 dimensi? Pernah. Oke, sebelum kita nanti bisa menggambar rumah dalam bentuk 3 dimensi seperti itu, terlebih dahulu kita pelajari perintah-perintah dasarnya. Apakah perintah dasarnya itu ikonnya bentuknya seperti apa, fungsinya seperti apa? Untuk lebih jelasnya kita simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian di video pembelajaran. Anak-anakku sekalian harus memahami yang namanya icon ya. Kita pahami dulu icon yang pertama yang ada di sebelah kiri saya ini namanya adalah icon rotate. Anak-anakku sekalian pasti melihat kalau ikonnya sedang berputar kan. Nah ini namanya icon rotate, dia berfungsi merotasi objek 2 dimensi dan objek 3 dimensi ya. Bisa searah sumbu X, bisa searah sumbu Y, dan bisa searah sumbu Z. Tergantung kita menginginkan rotasinya itu ke arah mana. Yang kedua ada yang namanya icon push yang ada di sebelah kanan saya. Dimana icon push ini berfungsi untuk menarik atau membuat objek menjadi 3 dimensi. Menarik atau menekan ya. Bisa membuat objek dalam 3 dimensi plus melubangi objek juga bisa. Itu fungsi dari push dan pull. Yang ketiga ada icon yang namanya adalah move, di mana fungsi dari icon move yang sedang berputar ini adalah untuk memindah atau mengcopy objek sekaligus di Google SketchUp. Selanjutnya lagi yang keempat ada icon yang namanya offset ya, yang ada di sebelah kanan saya ini ikonnya sedang berputar, ada icon yang namanya offset. Fungsi dari icon ini adalah membuat garis dengan jarak tertentu, bisa mengecil, bisa membesar. Yang kelima, jadi yang kelima ini anak-anakku sekalian di sebelah kiri saya ada yang namanya icon follow me, di mana fungsi dari icon follow me ini adalah membuat objek dengan cara mengikuti garis atau patch yang sudah kita buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah anak-anakku sekalian, itu tadi adalah penjelasan tentang perintah penggambaran 3 dimensi. Bapak akan mereview terkait fungsi dari perintah penggambaran 3 dimensi tadi. Yang kita bahas kali ini adalah menggunakan aplikasi Google SketchUp. Yang pertama tadi kalau tidak salah ada yang namanya rotate yang berfungsi untuk merotasi objek. Yang kedua, jadi rotate ini fungsinya tidak hanya merotasi objek 2 dimensi tapi juga 3 dimensi. Yang kedua ada push pull yang berfungsi juga untuk membuat objek menjadi 3 dimensi. Selanjutnya yang ketiga adalah move yang berfungsi memindah dan mengcopy objek. Sama seperti rotate tadi, objeknya bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang keempat ada yang namanya offset yang berfungsi menggandakan objek, bisa mengecil bisa membesar.
Yang kelima, ada yang namanya follow me, yang berfungsi membuat objek dengan cara mengikuti garis atau patch yang sudah dibuat. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Isna, silakan. Terkait dari fungsi offset tadi, yaitu dapat membuat objek di mana objek dapat diperbesar dan diperkecil. Apakah yang diperbesar dan diperkecil tadi hasil bidangnya sama? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Kira-kira dari anak-anakku sekalian, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan yang sangat bagus tadi dari Isna? Ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut pendapat saya hasilnya sama. Betul sekali, offset itu fungsinya kan membuat objek baru, ya, atau menggandakan objek baru, di mana objeknya ini bisa diperkecil atau diperbesar. Namun objek hasil offset tadi itu mengalami perubahan, di mana objeknya itu kalau nggak lebih kecil ya lebih besar. Secara otomatis memang betul objeknya sama, tapi ukurannya berbeda. Oke anak-anak, guna pemantapan kalian semua agar lebih mantap lagi dalam memahami perintah penggambaran 3 dimensi, Bapak akan membuat kelompok diskusi atau grup diskusi. Karena ini peserta didiknya hanya 4, karena yang diizinkan hanya 4, yang lainnya orang tuanya tidak mengizinkan masuk, maka Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Oke anak-anak, ini LKPD-nya tolong dibahas ya. Oke anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan sambil kita berdiskusi ini? Saya, Pak. Oke, silahkan Alia. Setelah berdiskusi tadi dan mengaitkan perintah dari penggambaran 3 dimensi, saya ingin bertanya, apakah perintah move hanya bisa digunakan untuk memindahkan objek saja? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Kira-kira dari kelompok 2, adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Alia? Saya, Pak. Ya, Rima dari kelompok berapa? Saya Rima dari kelompok 2. Menurut dari kelompok kami, move itu berfungsi untuk memindahkan dan mengopi objek. Nah, itu tadi pertanyaan yang sangat bagus sekali dari kelompok 1 dan sudah ditanggapi oleh kelompok 2. Selain bisa digunakan untuk memindahkan objek, dia juga bisa digunakan untuk mengcopy objek dengan cara menambahkan perintah kontrol di keyboard. Oke anak-anak, seharian ini tadi kita sudah belajar terkait perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi di aplikasi Google SketchUp. Nah, kira-kira dari yang sudah kita pelajari seharian ini tadi, adakah yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Pak, hari ini kita sudah belajar tentang perintah-perintah dasar menggambar 3 dimensi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah yang sudah kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, sebagai bentuk penguatan kita hari ini, Bapak akan memberi kalian tugas di rumah atau pekerjaan rumah. Tugasnya adalah merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya. Selalu katakan saya semangat hari ini. Walaupun dalam kondisi pandemi, jangan patah semangat, terus tingkatkan motivasi belajar kalian. Sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.